Satunya yang sempurna. Dan yang kami temukan yang sempurna hanya Kristus. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pribadi kami. Kami sehat, kami kuat meskipun kami ada dalam musim yang susah. Tapi janji-Mu selalu tergenapi dalam setiap pribadi kami. Kami tidak berjalan dengan seorang diri, tapi kami berjalan bersama Engkau. Kami percaya ada gunung-gunung yang kami akan lewati, ada lembah-lembah yang kami akan lewati, ada setiap badai yang kami lewati. Tapi kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena kami bersama Engkau, Immanuel, yang menyertai kami hari ini.
Kami datang dengan lapar, kami pulang dengan kekenyangan daripada Engkau. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Engkau. Kami mau belajar lebih dalam, kami mau menikmati akan firman. Ajari kami Bapa untuk lebih dalam mengerti akan setiap isi hati, supaya kami menjadi semakin hari kami menjadi dewasa di dalam Engkau, dan semakin maksimal serta sempurna untuk melakukan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama bilang sama saya, amin. Silakan duduk. Semua sehat. Selamat datang Oma sama Opa, selamat datang Ando sama Lina. Ya, Bapak Ibu, kita tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah, amin. Ya, itu sebabnya kita bersyukur. Ya, kita masih menggunakan ruang di bawah. Ya, tetapi nanti kita akan doakan supaya nanti kita akan boleh beribadah di lantai yang kedua. Dan Bapak Ibu yang berkeringat, ya kita ini memuji Tuhan semua berkeringat, amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Sedikit saja ayat hari ini. Saya percaya Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa buka. Kita akan belajar bersama-sama. Ini ada sebuah cerita di dalam Alkitab, dan cerita yang benar-benar ada sejarahnya. Ya. Bapak Ibu sudah temukan, katakan amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat peti persembahan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh apa? Nafkahnya. Bapak Ibu, kira-kira ini kalau ilustrasi firman Tuhan ini, Bapak Ibu datang ke sini, ya. Tapi Bapak Ibu coba mengerti lebih dalam atau pahami firman Tuhan lebih dalam. Dikatakan bahwa tempat persembahan itu dalam bentuk apa? Peti. Kira-kira seperti ini. Bapak Ibu, saya mau tanya gini. Dari mana Yesus tahu bahwa wanita janda miskin ini memberi berapa? 2 peser dalam 1 logam, nilainya 2 peser. Dan orang-orang banyak itu memberinya dengan kelimpahan. Dari mana Yesus tahu? Apakah bentuk peti persembahannya transparan seperti zaman sekarang ada kaca, atau ya orang memberinya dengan menyampaikan jumlah yang mereka beri kepada Tuhan? Kira-kira Yesus tahu dari mana, Bapak Ibu? Halo? Ada yang paham? Gini, Bapak Ibu biasa baca ayat firman Tuhan ini hanya lewat, kan? Tapi kita melewatkan satu makna yang sebetulnya itu menjadi sebuah rahasia penting yang Bapak Ibu akan mengerti dari mana Yesus tahu. Kira-kira gini. Ini di kelompok ini orang kaya. Di kelompok ini. Yang ini kelompok janda miskin. Ini maju ke depan memberi. Tanpa saya sebagai gembala tidak tahu berapa jumlah yang Bapak Ibu beri di peti. Betul? Lalu yang miskin ini juga maju memberi. Ya, kira-kira saya ini jadi Tuhan Yesus.
Lalu saya bilang, semua yang kelompok ini memberi dengan kelompok miskin ini. Yang miskin ini jauh lebih banyak daripada Bapak Ibu coba telaah lebih dalam. Ini makna yang sangat dalam. Perhatikan baik. Ayat 3 yang menjadi fokus Yesus tekankan ulang lagi. Ya. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam apa? Peti. Saudara, kita di zaman sekarang kan kalau membeli 5.000 dengan 10.000 kan, ya kadang kita sembunyikan. Ya, kita genggam supaya tidak ada satu orang pun yang tahu. Ayat 4, perhatikan baik-baik di ayat ini. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya, bahkan yang sudah memberi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4, sebab mereka semua memberi. Aku mau bilang Bapak Ibu, orang yang menaruh prinsipnya pada berkat, dia akan hidup dalam kesulitan. Saudara akan tutup sana, tutup sini, bolong sana. Tapi kalau orang menaruh hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan takut miskin. Ya. Kenapa Tuhan Yesus katakan janda miskin ini persembahannya jauh lebih baik? Diperkenankan. Dia Allah yang tahu setiap orang lain, dia tahu. Bapak itu untuk menolong orang lain, dia tahu. Amin. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Amsal dikatakan begini, orang yang menahan harta, dia akan hidupnya setengah mati. Tapi orang yang suka memberi, Alkitab bilang dia tidak akan berkekurangan. Saudara pernah belajar memberi dalam kekurangan? Saya tidak sekedar mengkhotbahkan firman Tuhan ini, tapi bukan sering dan selalu saya memberi dalam kekurangan. Meskipun tidak ada orang yang tahu kalau uang yang saya punya hanya sekian, makanan yang saya punya hanya sekian. Tapi kenapa janda miskin ini dia melakukan itu? Dan dikatakan persembahan dialah yang diperkenankan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa janda ini tidak dijelaskan pribadinya seperti apa, sudah bertobat atau belum? Tapi yang pasti janda ini hidupnya sudah percaya dan bertobat kepada Tuhan. Orang yang sudah bertobat hidupnya terpola, terpusat kepada siapa? Kepada Kristus. Hidupnya tidak lagi terpusat kepada harta. Makanya Injil Matius bilang begini, orang yang hidupnya terpusat pada harta, di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Uangnya kurang, dia tambah khawatir, tambah takut. Ya. Tapi orang yang hidupnya benar-benar berpusat kepada Kristus, sekalipun dia kurang, sekalipun dia tidak ada, dia tidak akan takut. Dari 2 kelompok ini kalau saya bagikan Bapak Ibu, kelompok yang pertama memahami persembahan ini hanya dalam bentuk apa? Uang yang nilainya 1.000, 5.000, 2.000, 3.000. Dan Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen memahami seperti kelompok yang pertama di ayat 1, orang kaya. Mereka berpikir kalau saya memberikan uang yang banyak, harta yang banyak, oh persembahan saya diperkenankan Tuhan. Belum tentu. Saudara, persembahan yang sejati di mata Tuhan di dalam pola kerajaan Allah bukan benda yang paling terutama, tapi hidup kita adalah persembahan yang Tuhan cari. Amin. Maka wanita ini dikatakan dia memberikan seluruh nafkah kehidupannya. Artinya apa? Hidupnya diberikan Tuhan.
Itu sebabnya orang yang sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, dia tidak pernah takut untuk memberi. Amin. Karena Alkitab bilang Alkitab bilang begini, berbahagialah kamu yang menolong salah satu orang ini secangkir. Perhatikan, standarnya secangkir air saja kamu sudah melakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, melayani itu adalah sebuah panggilan yang bersifatnya vertikal. Amin. Berkat itu datang yang sifatnya dari vertikal. Tapi untuk pelaksanaannya itu harus sifatnya apa? Horizontal. Tuhan memberikan uang kepada Bapak Ibu, Tuhan gak butuh lagi. Tapi Tuhan ingin berkat yang Ia titipkan, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Jangan Bapak Ibu diberkati, orang lain menangis, Bapak Ibu bersuka cita. Saya temukan banyak sekali orang-orang kaya ketika dia bangun dia nangis. Saya pernah menampung beberapa orang yang pernah bangkrut di rumah saya, dan saya tidak pernah kenal mereka ini siapa. Saya dengan istri saya, maaf, bukan mencanangkan sebuah kebaikan. Kita pernah membayar token mereka, kita pernah membayar anak-anak sekolah mereka. Pekerjaan saya hanya sekolah marketing. Gaji saya berapa? Tahun 2011 UMP Sulawesi Utara hanya 1.050.000. Tapi Bapak Ibu tahu, hutang saya jauh lebih banyak daripada pemasukan saya. Istri saya waktu itu, ya, klik lagi, kita sudah baca ayatnya tadi. Persembahan yang benar, Bapak Ibu bisa lihat ayat tulisan di atas. Cara kita apa? Mengakui. Syukur kita atas apa? Di sini tidak dijelaskan bahwa persembahan itu bentuknya benda. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pribadi kita. Yesus adalah pemilik dari kekayaan itu. Yesus tidak cari kaya, Yesus cari pribadi-pribadi yang hilang. Yesus cari pribadi-pribadi yang sudah berdosa, yang ingin diselamatkan. Apalagi lagu-lagu yang lagi tren, bula balik. Dong anak pusing sendiri kalau bula balik terus. Di usia 16 tahun saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Sulawesi Utara ini, jalan mana yang kita belum pernah pergi? Desa mana yang kita belum pernah pergi? Kita pernah masuk di daerah Mondo Indi, itu sudah jalan sapi. Kita melayani. Kita cari orang-orang Kristen, kita cari orang-orang yang lemah, kita kuatkan, kita teguhkan. Apakah dari sini udah kasih uang bensin? Tidak ada satupun yang memfasilitasi kami. Kami melakukan semua dengan tulus, tergerak hati, terpanggil untuk jiwa-jiwa. Amin. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini melayani karena hanya sehat, melayani kalau sudah koma. Saya kadang kalau ke rumah sakit, saya doain. Sakit apa Pak? Asam urat Pak. Tahu enggak Bapak Ibu, orang kalau lagi sakit apa yang dia minta? Selain sembuh. Selain sembuh apa dia minta? 2 meter anak bisa jalan, mau naik di Tagulandang. Bapak Ibu pernah pergi di Tagulandang? Saya pergi ke Pelabuhan Feri. Untuk Bapak Ibu menghadap kanan itu alam maut. Rumah lebih penting daripada foto. Amin. Jangan sampai orang suami istri di sini, istri susah napas. Oh Tuhan,
Mobil bisa dicari, amin. Kendaraan bisa dicari. Saya temukan banyak sekali rumah tangga menghadapi doa, anak bilang mati dia. Perkenankan Tuhan, karena dia memberi dengan hati. Dengan hati. Saudara mau menyembah. Saudara, seindah apapun suaramu, tetapi itu tidak lahir dari hati. Alkitab bilang itu tapi kalau engkau nyanyikan dari hati, ya, Tuhan itu kagum. Dan itu bukan. Saudara menyanyi, menyembah Tuhan untuk mengagungkan Dia supaya Dia datang untuk melayani kita. Semestinya yang Bapak Ibu harus pahami hari ini, ketika Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, Dia hadir, maka Dia membuat kita spesial daripada yang lain. Bayangin malaikat hari ini ada berdiri di belakang kita. Bapak Ibu mungkin tidak bisa lihatnya, tapi Tuhan sudah bisikan, Pak Jokes itu kasih dia berkat. Opa yang tahu Kromesov kasih dia berkat. Tapi kita tidak tahu kapan. Betul lah. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat, tapi waktu Tuhan selalu apa? Tepat dan indah. Seringkali waktu Tuhan yang indah itu Bapak Ibu sakit dulu, difitnah orang dulu, diinjak orang dulu, nangis dulu, dibiarkan seolah-olah Tuhan tidak ada di antara kita. Betul? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, jikalau cawan ini lalu daripadamu, bukan kehendakku, tapi. Makanya kalau Bapak Ibu diizinkan mengalami masalah, jangan minta cepat-cepat masalah. Karena Roma 8 bilang begini, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Makanya kalau Bapak Ibu dikasih penderitaan, bilang aja Tuhan terima kasih untuk cawan ini. Karena Tuhan sedang mendidik saudara. Saudara boleh baca kitab Yakobus. Alkitab bilang penderitaan itu cara pertama Tuhan membawa kita semakin dekat. Amin. Saudara, kita bisa hari ini beribadah. Saya percaya kita semua dilatar belakangi dengan masa lalu. Kalau hari ini saya dibilang, kenapa Bapak Pendeta bisa melayani? Kalau bukan latar belakang saya tidak bisa melayani. Dari kisah cerita ini, maka saya ingin membagikan ada 4 hal tentang persembahan. Klik. Yang pertama adalah klik. Yang tahu cepat ku abang. Persembahan hidup. Bapak Ibu bisa lihat firman Tuhan di dalam Roma 12. Ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi, saya ingin Bapak Ibu bersuara keras. Boleh lihat di Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak bisa lihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat di atas sini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Demi aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, janganlah kamu tetapi apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana Tuhan apa yang baik dan yang berkenan kepada
Saudara, Bapak Ibu dengar baik, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu bicara bukan pikiran. Budi itu bicara tentang pola hidup kita. Pola hidup kita yang sudah di dalam Kristus bukan lagi kepada dunia, tetapi kepada kerajaan Allah. Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Makanya ketika Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu jangan pakai untuk hal-hal miras. Jangan pakai untuk hal-hal dunia. Berfoya-foya, dengar baik. Jangan kecewa. Selama Tuhan percayakan, kelola itu dengan baik. Ya. Makanya di dalam konsep yang kedua, mengelola. Yang ketiga, memberi. Saya terkadang dalam hati saya, Tuhan, kalau saya diberkati, saya ingin memberkati orang-orang yang tidak punya rumah. Saya ingin bangun mereka yang tidak punya rumah. Saya ingin memberkati kendaraan. Serius. Ini bukan sekedar kerinduan. Saya sudah lakukan. Kami punya 2 rumah, kita kasih rumah 1. Hari ini rumah kita tidak tinggal, tapi kita tergerak untuk memberi orang tinggal cuma-cuma. Kasihan, mereka cari uang setengah mati. Kita minta 4 juta, 7 juta. Kalau Bapak Ibu punya tanah lebih, kasihlah kepada orang yang tidak punya tanah. Alkitab bilang kalau engkau punya baju lebih, lalu ada orang yang membutuhkan, berilah baju kepada orang yang membutuhkan. Amin. Karena konsep Bapak Ibu akan memiliki sebuah konsep persembahan yang benar ketika pola hidup Bapak Ibu diubah. Bapak Ibu, 1 hektar tanah, Bapak Ibu kasih 100 meter kepada 5 orang rumah tangga muda yang tidak punya tanah. Bapak Ibu melimpah. Amin. Iya, mungkin Bapak Ibu bilang, Pak Pendeta, tapi sekarang kan zaman setelah Jokowi tanah mahal. Loh, kalau dunia bisa mahal, Bapak Ibu memberi di mata Tuhan jauh lebih mahal. Amin. Sayang, saya bukan tuang tanah. Tapi kalau saya tuang tanah, ya, berapa hari yang lalu ada rumah tangga muda datang ke saya. Dan mereka bilang begini, Pak Pendeta, boleh enggak carikan kami tanah yang bisa kami cicil? Lalu saya ketemu dengan pendeta Gemim di dekat sini. Lembah, saya punya tanah, saya jual 45 juta, 10 kali 15, mereka boleh cicil. Lalu saya bawa ada sekitar 3-4 orang rumah tangga muda, dan mereka cicil. Tapi saya berpikir, posisi tanah juga di bawah bibir bukit, di sampingnya sungai. Bagaimana nanti kalau banjir? Anak-anaknya itu bisa rawan, bisa hilang. Tapi saya dalam pikiran, kalau seandainya saya seperti Bapak ini, tanah yang sudah nggak beres begini, saya kasihlah buat mereka. Amin. Iya. Bapak Ibu, saya bukan sumpahin supaya kita mati. Bapak Ibu, semua hidup kita akan berakhir pada kematian. Bapak Ibu, di akhir kematian biasa dalam ibadah yang sering dibaca singkat apa? Riwayat hidup. Betul? Jangan karena kita kaya, riwayat hidupnya menumpuk cuman kawin banyak. Suatu waktu ada seorang bapak, semasa dia hidup dia menikah 7 kali. Tadi orang datang nangis waktu disebut almarhum ini pernah menikah 7 istri. Itu orang berubah bukan nangis, ketawa. Playboy kote di bapak ini. Bapak Ibu, manusia saja ketawa, bagaimana mata Tuhan? Betul nggak? Saudara bisa lihat orang
Tapi kalau Bapak Ibu, satu waktu nanti kita tidak lagi di dunia ini, orang bilang almarhum ini, semasa dia hidup, dia dikenal baik. Dia pernah membagikan hartanya kepada orang-orang susah, kepada janda-janda miskin. Janda-janda miskin, catat janda-janda miskin, bukan janda-janda muda. Kalau masih muda janda, suruh dia kerja. Janda-janda miskin dan janda-janda tua. Dan Bapak Ibu, biasanya orang baru dengar kita mati, orang tuh nangis rasa kehilangan. Waktu Yesus mati, Alkitab bilang semua orang kehilangan. Yohanes 14 mereka bilang mereka gelisah, mereka merasa sedih begitu dalam karena kepergiannya. Bapak Ibu, apa yang membuat murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang menangis Yesus mati? Kebaikannya, betul? Kebaikan apa yang bawa lidahku memuji Engkau, lebih negara, presiden, gubernur, wali kota, termasuk saya didoakan. Bapak Ibu, saya ini dia lakukan sejak dia masih nona-nona. Omanya udah tambah suami. Saya selalu bilang, kalau setua udah nikmati hidup ini, ya. Apalagi bertambah dua. Gali kubur ini menemukan seorang oma sudah meninggal 12. Dan kita tahu bahwa tubuh kita akan kembali ke debu tanah, betul? Adalah sebuah keajaiban yang terjadi. Dan waktu orang kubur ini tanya, kenapa oma ini kok utuh? Mama saya, maaf kata, sudah tengkorak. Saya waktu angkat, ininya sudah, ini baju yang saya kenakan dengan istri saya masih utuh. Cucunya bilang begini, Pak Pendeta, oma kami ini kerjanya hari-hari cuma oma ini, dia kasih hidupnya bukan setengah-setengah. Dia kasih Bapak Ibu, orang kalau sudah memberi hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, jalannya kayak apa, penyu, akurat orang bilang. Tapi serta kaya, waduh, buang muka lagi, ya kan? Alkitab bilang orang Kristen yang sudah percaya makin berisi, bukan makin ribut, makin rewel, tapi apa? Kenapa dia tunduk? Karena gandum tahu bahwa yang memberi kehidupan, yang memberi buah, memberi berkat bukan dari dia, Tuhan.
Waktu Bapak kasih berkat, kita mau kasih 1 juta ini kan mau bikin apa? Itu bukan memberi, itu pinjam. Saudara, kalau profesi koperasi atau pinjam online kan diinterogasi, Bapak mau beri untuk apa? Tapi kalau Bapak Ibu memberi, nggak usah pusing dia mau pakai apa, terserah. Bapak Ibu hanya mau memberi. Zaman sebelum Krismon, beli roti biapong 50 rupiah masih dapat 2. Coba Bapak Ibu tanya sekarang, roti yang paling standar harganya berapa? Sudah ada 2.000. Bapak Ibu kalau pergi Alfamart nomor paling standar harganya ada Sulu. Nah, dari hasil panen buah Sulu wotulo dalam dari liar. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini bandel, itu karena dulu tidak dibawa berdoa. Bahwa doakan, dikatakan bahwa koboi itu dia tiup-tiup, ngana nasi berubah. Tanya apa dia mati atau dia hidup? Kalau dia mati nggak usah datang. Kita datang kepada orang yang hidup. Siapa yang hidup? Allah kita. Dia bukan Allah yang mati. Dia datang sebagai manusia yang membuktikan dalam kemanusiaan dia mati, tapi satu-satunya pribadi yang bangkit. Pribadi manusia yang bangkit seperti dia. Amin. Saya lihat kadang orang Kristen aneh-aneh. Waktu sakit, dokter nggak bisa sembuhkan, dia cari siapa? Dulu oh Bapak ini tetangga itu yang bikin. Bapak tadi mungkin punya hubungan baik dengan tetangga jadi bakal lain. Ya tuh. Setan itu Alkitab bilang Yohanes 8, dia itu pembunuh. Dia tidak punya kebenaran. Semua yang dia ucapkan dari diri sendirinya, makanya mengandungnya dosa. Sekarang kalau sakit kepala sedikit, cabu-cabu itu. Aduh. Kalau Ibu lihat tuh, pendoa-pendoa sekarang didoakan. Wih, keluar kawat, keluar benrat. Saya bilang kenapa? Bak, skop, martelo. Oleh benda atau apa beling, rasa sakit enggak? Mistik yang sudah pernah dipraktekkan oma saya dari mama. Jadi waktu kalau kami dia baca-baca, nintok dia bicara apa? Kalau dia tanam di kepala, duh kerasin. Dia bilang, oh maki apa? Aduh keras ini kayaknya ada orang taruh di kepala. Dia cabut begini, paku 10 cm bakaran. Pernah ada seorang yang mengatasnamakan hamba Tuhan. Kita lagi makan-makan begini. Makan-makan begini. Tiba-tiba dia cabut dari kepala, keluar sumpit. Kita bawa 1/10. Saya juga rindu setiap tahun, akhir tahun. Bawa
bawa ke rumah Tuhan. Pak Gem doakan supaya singkong saya orang mana yang paling terlaris di dunia ini? Sampai di sini bisa jawab resto. Oleh perumahan ditonjok orang. Tapi ketika dia menemukan tepuk begini, Bapak tahu dia buka mata, saya keluarin lidah, saya bilang kurang ajar. Satu minggu, dan Bapak Ibu tahu waktu saya melayani ya. Sepuluh. Klik ayatnya. Ke dalam. Kayak ada persediaan. Sebelah nah, ibu yang kerja, pengusaha harus mengerti itu dari penghasilan. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih pengusaha, Bapak Ibu harus keluarin dulu pengeluarannya berapa, semua tinggal bersih. Pisah dulu persen yang Bapak Ibu peroleh, sisakan 10%. Misalnya berarti kalau 10% 380.000. Tapi Bapak Ibu baca ayat ini, ujilah aku. Dia bilang bukan uji Pak Gembala, tapi ujilah Tuhan. Janjinya apa? Dia buka tingkap-tingkap. Apa? Halau apa? Musuh, orang yang iri, orang yang Tuhan akan berperang menghalau mereka. Tuhan akan berperang, kita diam saja. Saudara, orang fitnah, orang jahatin, orang cemooh, Bapak Ibu tidak usah balas. Pembalasan itu hak. Biarkan dia berurusan dengan Tuhan. Saya lakukan, saya praktekkan ini. Waktu orang fitnah, waktu orang laporkan saya ke polisi, ke wali kota, ke gubernur, sampai IND, cuma sampai di FKUB. Tapi saya melihat bahwa pembelaan Tuhan itu sempurna. Orang yang fitnah saya, dia sendiri yang mengalami akibat. Saya mengasihi dia, saya berkati dia, saya ampuni dia, meskipun Bapak Ibu sebagai manusia, persembahan kita di